Ayo, siapa yang berani mimpin doa? Kemarin Gibran sudah. Yohana sudah. Rizky sudah. Rizky nggak ada kameranya. Kita akan mulai ya. Baik. Yang sudah bisa bergabung ada 9 atau 10 orang. Baik, Pak Ismet Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kameranya dihidupkan dulu. Baik, Aisyah bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa, Aisyah? Oke. Silakan Aisyah pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aisyah. Baik, ini yang sudah bisa bergabung. Oh, ada baru lagi yang mau bergabung. Oke, yang sudah bisa bergabung, ya hari ini kita mau belajar. Seperti minggu ini adalah penutupan untuk tema 5. Ya, tema 5 kita agak kebut sedikit. Sebenarnya konsep pembelajarannya sudah kita belajari di sebelum-sebelumnya tentang matematika, KN, SBDP juga mengulang lagi, nanti ada gambar dekoratif. Selain kemarin kita sudah belajar tentang lagu ya, tentang tempo, tentang nada ya, tentang birama dan pola irama. Nah, hari ini kita belajarnya, coba dibuka dulu halaman 113 ya. Di buku tema. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar itu antara penyebut yang satu dan lainnya berbeda. Ya. Penyebutnya berbeda. Pak Ismet jelaskan bahwa makin besar penyebutnya, makin kecil bagiannya. Ya, lebih kecil berarti, tetapi sekarang sebaliknya. Ya, kita akan fokus ke pembilang. Pembilang itu yang di atas. Coba perhatikan, ya. Di halaman 113 itu yang kedua. Ini ada alat peraga, ya. Alat peraga ini dibuat dari kardus, bentuknya lingkaran. Ini ada 1/4, ada 2/4, ada 3/4. Nah, penyebut yang di bawahnya sama, 4, 4, 4. Tetapi pembilang yang di atasnya berbeda. Kalau dia angka 1, besarannya seperti ini. Ya, hanya satu bagian. Satu bagian dari 4 bagian. Kalau pembilangnya 2, seperti ini. Kalau pembilangnya 3, seperti ini. Nah, antara 1/4, 2/4, dan 3/4, makin besar pembilangnya, 1, 2, 3, makin besar juga bagiannya. Nah, kalau kemarin penyebut, ya, makin besar penyebutnya, makin kecil bagiannya. Nah, lihat bawahnya lagi. Ya, kalian bisa fokus ke buku tema, ya, lihat buku tema. Kalau dilihat di layar HP-nya kecil, lihat di buku tema, ya, supaya lebih jelas. Bawahnya lagi ada 1/3 dan 2/3. Kalau 1/3 bagiannya sebesar ini, dan 2/3 bagiannya sebesar ini, berarti 1/3 itu lambangnya lebih kecil dari 2/3. Ya, kalau dia dibacanya dari depan sebelah kiri. Oke. Kita akan lanjut. Nah, seperti ini. Ya. Sebelahnya ini halaman 114. Coba lihat. 1/4 dan 2/4.
Kira-kira kalau diberi lambang lebih besar, lebih kecil, ini lambangnya apa di tengah-tengah ini? Lebih besar atau lebih kecil? Boleh dijawab? Antara 1/4 dan 2/4. Lebih besar atau lebih kecil? Siapa yang bisa bantu jawab? Yuk. Balendra, berapa itu? Lebih besar apa lebih kecil, Balendra? Antara Besar. 1/4 dan 2/4. Lebih besar. Besar. Lebih besar. Lebih besar. Oke. Ada lagi? Ada yang menjawab lebih kecil? Tidak. Lihat. Tidak. Antara 1/4 dan 2/4. Coba dilihat. 1/4 ini bagiannya sebesar ini. Sedangkan 2/4 bagiannya sebesar ini. Jadi mana yang lebih besar? 1/4 atau 2/4? 2/4. 1/4. 2/4. Nah, 2/4 yang lebih besar. Tuh lihat. Kalau kamu dibagi misalnya ini potongan kue. 1/4 dapat potongan kuenya separuh ini. Ya. Sedangkan 2/4 dapatnya potongan kue sebesar ini. 2 kali dari 1/4. Ya. Nah, berarti 1/4 ini kan lebih besar atau lebih kecil? Ayo. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. 1/4 lebih besar. Lebih besar. Iya, salah semua berarti. Jawabannya lebih kecil. Kita bacanya dari depan. Ya, lihat. 1/4 lebih kecil dari 2/4. Ya, karena bagian 1/4 ini sebesar ini. Sedangkan 2/4 2 kalinya. Ya, ingat, jangan terbalik. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, tahu. Ya, jangan kebalik. Kalau dia lebih besar kan lambangnya bukan seperti ini kan? Lambangnya seperti ini. Nah, itu salah. Ya, lambangnya lebih kecil. 1/4 itu ya kuenya lebih kecil dari 2/4. Paham ya? Jangan salah lagi ya. Paham. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Ini bagian-bagian nanti ada soal ya, kalian menjawab soal. Nanti Mbak Ismet beri petunjuk di halaman berapanya di Google Classroom. Kita lanjut lagi. Silakan buka sekarang halaman 127. Pak Ismet kasih waktu 10 detik. Buka halaman 127. Kita mau belajar penjumlahan. Penjumlahan. Oke. Nah, di halaman 127 itu ada soal cerita, ya. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu, ya. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Nah, ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Nah, ibu itu membawa, mau jalan-jalan nih ceritanya. Mau membawa kue bolu kecil, ya, dipotong jadi 4. Yang makan baru ayah dan Dayu. Nah, kalau diibaratkan yang makan 1 bagian ini ayah, 1 bagian ini Dayu, ya. Nah, kalau ada ya penjumlahan pecahan, ya, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja ketika penyebutnya sama. Ya, kalian nanti untuk kelas 3 ini belajar penjumlahan pengurangan itu penyebutnya sama. Jadi, ya, penyebutnya tidak usah ditambahkan. Nih, coba lihat. Ya, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ya. Yang ditambahkan atasnya saja, yang di bawah tidak usah ditambah.
tambahkan, cukup dipindahkan saja, sama-sama 4. Ya, nanti kalau jawabannya 1/4 tambah 1/4 jawabannya 2/8, karena 4 tambah 4, 8 itu salah. Ya, kalau dia penyebutnya sama, ingat-ingat apa kata Pak Ismet? Kalau penyebutnya sama, tidak usah dijumlahkan. Yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Nah, kalian jangan terbalik menyatakan ini pembilang, ini penyebut, ya. Jangan terbalik, nanti di bawahnya jadi pembilang, di atasnya jadi penyebut. Paham ya ini ya? Kalau paham, coba lihat. Nih, Pak Ismet beri soal. Apa kamu bisa menjawab? Itu yang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Pak Eswed bantu bacakan. Di buku tematiknya juga ada di bawahnya itu. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Nah, di perjalanan Dayu memakan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Ayo, berapa? 3/10. 5/10. 5/10. 5/10. 5/10. Oke. 5/10. Tadi ada yang jawab 3? Siapa, yo? Tidak ada? Nah, kita lihat ya. Ini jawabannya, ya. Jawabannya di perjalanan Dayu makan 3 potong. Berarti di sini taruh 3/10. Sedangkan ibu makan 2 potong. Berarti ini ditaruh 2/10. Ingat, penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Yang cukup dijumlahkan adalah pembilangnya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, tadi benar semua jawabannya 5/10. Oke, nyambung. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau seperti ini coba. Ini soalnya berbeda ini. Nah, ini coba lihat dulu ke layar. Ya, lihat dulu ke layar. Jangan lihat ke buku tematik. Perhatikan dulu. Ya. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilogram tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk membuat 3 loyang? Nah, ayo, ada yang bisa menebak? Ayo, tebak. Ada yang bisa menebak? Sembilan per 4 kilogram. 9/4 kilogram. Oke, pintar. Siapa tadi yang menjawab? Yang menjawab tadi siapa? Kanza, Pak. Kansa. Oke, Kansa coba kasih tahu temannya. Dapatnya 9/4 kilogram itu dari mana? 3-nya dihitung. Oh, 3-nya ditambahkan. Lalu 4-nya ditambahkan atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya, kan penyebutnya sama tuh. Yang diminta adalah 3 loyang. Ya. Jadi 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Nah, yang ditambahkan adalah pembilangnya yang di atas. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9 katakan saya tadi. Dan penyebutnya tetap. Penyebutnya tetap
Ya, berarti jawabannya adalah 9/4. Ada pertanyaan di sini? Tidak. Tidak cukup paham ya? Tidak. Tidak. Pinter-pinter. Oke, kalau penjumlahan seperti ini sudah bisa, kita mau ke seperti ini nih. Oke. Ya, coba lihat. Halaman 181. Coba dibuka halaman 181. Sudah dibuka semua? Oke, di situ penjumlahan apa pengurangan? Pengurangan. Pengurangan. Oke, pengurangan. Nah, tadi kita sudah belajar penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama. Ya. Sama seperti penjumlahan. Kalau dia penyebutnya sama, tidak usah dikurangi. Ya, ini kan 3/3 dikurang 1/3, dapatnya berapa di sini? 2/3. Iya, 2/3. 2/3, Pak. Oke. Contekannya di pojok sini nih. Nah, ya, dapatnya adalah 2/3. Kita lihat, penyebut itu selalu di bawah loh ya, ingat. Nah, penyebutnya tidak usah dikurangkan, tetap saja. Nah, 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2/3. Kalau dilihat gambarnya bagiannya seperti ini. 3/3 itu full diwarnai. 1/3 hanya 1 yang diwarnai. Sedangkan 2/3, 2 yang diwarnai. Tetapi bagiannya tetap sama 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Ya. Kalau dilihat dihitung, kalau ada soal tanpa ada gambar, seperti ini mencarinya. Penjumlahan pun sama. Misalnya 5/6 dikurang 4/6. Yang dikurang cukup pembilangnya saja. 5 dikurang 4. 6-nya tetap. Ya, 6-nya tetap. Berarti 5 kurang 4 sama dengan 1. Ya, 6-nya tetap di bawah. Ya, yang hitam ini 6, 6, 6 itu penyebut. Sedangkan 5 dan 4 ini adalah pembilang. Ya, yang di atas. Oke. Bisa ya penjumlahan pengurangan? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Kita dapat 100 semua. Bisa, Pak. Bisa. Hari ini dapat 100 semua ini. Oke, untuk matematika cukup. Ya, sepertinya untuk tema 5 tentang pecahan, ya kita hanya membedakan besar kecil, ya lebih besar mana, lebih kecil mana. Itu yang kalian tadi di awal masih terbalik. Itu yang perlu diingat-ingat ya. Lalu penjumlahan dan pengurangan. Ya, masih gampang kok penjumlahan dan pengurangannya. Kalau penyebutnya sama, yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Nah, kita akan flashback atau mengingat kembali pembelajaran di tema-tema sebelumnya. Sepertinya ini tema 4 ya. Masih ingat gambar dekoratif ya? Nah, ada 2 jenis gambar dekoratif. Siapa yang masih ingat? Ayo. Gambar dekoratif itu ada 2. Jenisnya apa? Ayo, yang masih ingat? Lupa semua ini. Flora dan fauna. Oke. Ada lagi? Selain flora dan fauna? Wah, lupa ini. Kalau ada lengkung, lalu vertikal, horizontal, ya. Ingat-ingat ada dekoratif garis, ya.
dan dekoratif flora fauna, itu yang disebut dekoratif stilasi ya. Pak Ismet ingatkan kembali. Nah, di tema 5 ini kemarin kita belajar tentang lagu, lalu kita belajar tentang motif dekoratif. Nah, di sini ada poster ya. Poster untuk bantuan korban bencana ya, yang dihiasi motif-motif dekoratif. Nah, kalau yang di sampingnya itu ada motif dekoratif kain ya, kain khas dari Sulawesi ya, dari Indonesia bagian timur itu ada yang melingkar ya, ada yang bentuknya seperti binatang ya, lalu ada yang bentuknya trapesium atau layang-layang ya. Lalu ada yang bentuknya garis. Itu nama-namanya macam-macam, itu ada di halaman 144. Ada Pak Kadang Pau, ada motif Nelibongan, ada motif Pak Tedong, ada motif Pak Sulan Sanggua. Ya, nanti kamu juga belajar. Tapi kalian juga belajar motif-motif Lampung. Ya, ada motif tapis Lampung itu macam-macam, ada pucuk rebung dan lain sebagainya. Itu juga nanti diajarkan oleh guru bahasa Lampungnya. Ya, Pak Ismet ingatkan, hanya mengingatkan kalau dekoratif itu ada garis dan stilasi flora dan fauna. Nah, ini yang sering keluar kalau ada ulangan. Ya, macam-macam garis. Ingat, garis vertikal itu yang tegak lurus ke atas, lalu ada garis horizontal, itu datar ya, ada garis miring. Nah, garis miring ini namanya garis diagonal. Ingat-ingat ya, ada namanya diagonal kiri, ini yang miringnya ke kiri, ada diagonal kanan yang miringnya ke kanan. Lalu ada garis melengkung seperti ini, setengah lingkaran, lalu ada garis gelombang. Ini juga diingat-ingat, ada di buku ya. Sepertinya di halaman 40-an itu, ada 142 atau halaman berapa itu. Ya, ini yang sering keluar kalau ada soal. Ya, garis-garis ini motif garis. Karena semua gambar yaitu dimulai dari titik, lalu bentuk garis, ya baru bentuk pola. Nah, itu untuk SBDP. Kita lanjut lagi. Boleh dibuka halaman 136. Kira-kira yang ditampilkan Pak Ismet ini apa sih? Proses apa ini? Ada yang tahu tidak? Hujan. Proses hujan. Hujan. Oke. Ya. Siapa yang bisa bercerita proses terjadinya hujan? Ayo. Salah tidak apa-apa. Atau ada yang mau coba cerita? Siapa yang berani? Ada yang berani menceritakan proses terjadinya hujan? Yohana? Tahu proses terjadinya hujan? Air laut menguap. Oh, oke, Jadi Rizky. gumpalan awan. Oke, lanjut. Terus hujan. Oke. Yohana, ayo coba jawab. Tadi kata Rizky, air laut menguap, gumpalan awan, lalu turun hujan. Oke. Ada yang bisa menyempurnakan atau melengkapi? Safa, mau coba? Oke, tidak ada yang mau coba selain Rizky. Oke, Pak Ismail jelaskan. Ini ada proses terjadinya hujan. Ya. Benar yang dikatakan Rizky tadi, air laut menguap. Mengapa air laut menguap? Karena
dari pancaran panas sinar matahari. Nah, mataharinya panas, ya, menyebabkan air lautnya menguap. Seperti ini, ya. Nah, setelah air lautnya menguap, coba sebentar. Oke. Nah, ini ya, setelah air lautnya menguap, membentuklah awan. Tuh. Nih, yang pertama ya, lihat di gambar pertama ini bentuknya awan. Bentuk awan, ya. Lalu di atas ya, di langit itu suhu udaranya rendah. Ya, dia membentuklah gumpalan-gumpalan awan. Ya. Ini kalau diurutkan ini nomor berapa dulu ini? Bukan yang ini. Ya. Nomor 2 dulu ini. Nah, kalau lihat di gambar ini nomor 2 dulu. Ya. Nah, setelah gumpalan awan terbentuk, nanti awan itu ya kan tadinya di atas laut tuh, dibawa angin ke daratan. Nah, karena tekanan udara di darat itu lebih rendah. Ya, dibawalah ke daratan oleh angin sampai darat, ya. Dalam proses jalannya tadi awan, dia membentuk bintik titik-titik hujan, ya, bintik-bintik udara. Nah, setelah awannya itu tidak kuat lagi untuk menahan uap udara, maka dia jatuh. Itulah terjadinya hujan. Nah, daratan itu berada di lebih tinggi dari lautan. Jadi nanti setelah hujan ngalirlah airnya mengalir lagi melalui sungai-sungai, ya, mengalir melalui sungai-sungai lalu kembali lagi ke laut, lalu menguap lagi, dibawa lagi ke darat, hujan lagi, kembali lagi. Nah, ini namanya proses daur air. Nanti kamu belajar lebih dalam di kelas 5. Sekarang ini cukup memahami aja. Jadi kalau menceritakan bagaimana terjadinya hujan, panas matahari menyebabkan air laut menguap. Setelah itu dibawa oleh angin, nah, boleh seperti itu ya. Dibawa angin ke ke daratan. Setelah sampai darat, setelah sampai di atas daratan, barulah terjadi hujan. Lalu airnya mengalir lagi lewat sungai-sungai kembali lagi ke laut dan begitu pun seterusnya. Makanya ketika sungai-sungainya kotor, ya, sungai-sungainya kotor atau hutan-hutan yang ada di belantaran sungai atau di pinggir-pinggir sungai itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada yang menahan air, ya, untuk hutannya, atau kotoran-kotoran, ya, sampah itu menyumbat sungai, itu yang sering menyebabkan apa? Ada yang tahu? Banjir. Iya. Seperti kalau kemarin itu yang banjir besar. Ada yang tahu banjir besar kalau ngelihat di TV di mana? Banjir besarnya ada di mana? Di pulau mana? Ada yang tahu? Apa tadi, Pak? Yang banjir di pulau mana yang di bulan Januari kemarin terjadi banjir? Di pulau mana, ada yang tahu? Ayo. Enggak nonton? Maluju. Di Kalimantan. Iya, di Kalimantan, ya, di Sulawesi itu terjadi hujan, ya. Beberapa tahun terakhir ini Kalimantan itu tidak hujan, ya. Tapi bukan tidak hujan, tidak banjir, tetapi tidak parah. Kemarin, ya, bulan Januari itu luar biasa parahnya, ya, sampai menggenangi, sampai tingginya seatap karena sungainya sudah tidak mampu lagi menahan debit air yang luar biasa. Itu penyebabnya katanya curah hujan tinggi, ya.
curah hujan tinggi, tetapi ada yang mengatakan bahwa hutan-hutan di Kalimantan itu sudah digunduli, ya, sudah digunduli atau sudah ditebang dan dijadikan lahan pertanian sawit, ya. Jadi kalau kita zaman dulu di Kalimantan itu hijau sekali, tapi sekarang sudah berkurang, ya. Makanya salah satu penyebab banjir adalah penebangan pohon. Dan tidak ada yang menahan laju air lagi, ya. Oke, itu yang daur air ya. Nah, ini yang terakhir kita belajar hari ini adalah tentang surat, ya. Di halaman 134. Nah, ini jenisnya surat pribadi. Ya. Ini surat pribadi itu sifatnya perorangan yang dikirimkan dari satu orang ke orang yang lain. Ya, ini kan suratnya Beni untuk surat yang ditujukan untuk Beni, ya, dari sahabatnya. Nanti di hari Rabu selain kita uji kompetensi, kita literasinya menulis ini saja. Menulis surat, ini namanya surat pribadi yang sifatnya tidak resmi. Nah, nanti kalau setelah di tema 6 nanti kita belajar surat resmi. Ini namanya surat tidak resmi. Surat tidak resmi itu seperti undangan ulang tahun, undangan hitanan, ini surat untuk sahabat. Itu namanya surat yang tidak resmi. Oke, kita sudah 32 menit belajarnya. Ada pertanyaan dari materi hari ini tentang penjumlahan pengurangan pecahan atau gambar dekoratif atau daur air? Tidak ada ya? Cukup ya? Ya, setelah kita belajar ini ya oke. Kalau setelah belajar ini nanti latihannya Pak Ismet seperti biasa Pak Ismet posting di Google Classroom ya, kalian silahkan mengerjakan. Untuk hari ini dan besok ya, ini pelajarannya materinya yang kita kerjakan hari ini. Ya, nanti Pak Ismet jelaskan juga halaman-halaman berapa ada di bukunya. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Tadi siapa yang... Oh iya, Aisyah ya. Oke, silakan Aisyah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Aisyah masih bergabung? Oke, silakan Aisyah. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aisyah. Baik, pembelajaran hari ini Pak Ismet cukupkan ya. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sehat selalu ya. Silakan sehat sama teman-temannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan hari Sabtu ya. Sehat.